Ya, selamat sore. Kita bertemu lagi di Brand Hunter Talk bersama saya Ardi Setio Putranto dan sore ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, motivator nomor satu Indonesia yang teman-teman sudah tahu pasti, Om Awe, Pak Andri Wangso. Selamat sore, Pak Andri Wangso. Apa kabar? Selamat sore, penuh syukur dan tentunya luar biasa. Iya, luar biasa. Sore ini sesuai dengan janji kami kita akan ngobrol lebih banyak kepada entrepreneurship, Pak Andri. Kalau selama Ya, ini mungkin Pak Andri juga sudah ribuan mungkin korporat dan event-event yang sudah dijalani oleh Pak Andri, bahkan setingkat korporasi nasional maupun internasional pun juga pernah Pak Andri jalani. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang entrepreneurship. Pak Andri dengan jargonnya SDTT dan TBS itu membuat orang-orang banyak yang terinspirasi. Tanpa terkecuali adalah anak-anak muda yang ingin menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, menurut Pak Andri, sebenarnya sekarang kan banyak banget nih jutaan orang ini menjadi seorang entrepreneur. Nah, apa sih Pak Andri tantangannya sebenarnya? Tantangan terberat. Nah, kalau kita ngomong impian banyak orang itu, oh entrepreneur itu kaya, entrepreneur itu time freedom dan lain-lain. Seperti Pak Andri Wongso. Tetapi apa sebenarnya challenge-nya, tantangan terbesarnya menjadi seorang entrepreneur yang teman-teman juga harus tahu tuh apa aja menurut sudut pandang Om Awi begitu. yang penting buat saya, terutama tentang filosofi atau definisi tentang entrepreneur. Kalau definisinya, orang-orang itu nggak mengerti tentang definisi, Ya, itu bahasa Jawanya itu gelambiar itu loh. iya, iya, iya. Jadi buat saya, eh, definisi wirausaha adalah satu seni. Oke. Satu seni usaha kemandirian melalui proses pengembangan kekuatan, kelebihan yang kita miliki ataupun orang lain atau Oke. keadaan seperti gini pandemi gini loh muncul Iya, ya. kesempatan untuk ini maka orang lain atau keadaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang mampu memuaskan pelanggan dan berakhir dengan keuntungan. Oke. Jadi satu ya, ulang lagi ya, satu seni kemandirian ya yang berdasarkan apa yang menjadi kelebihan kita, kelebihan kekuatan saya atau kekuatan orang lain atau keadaan yang saya ciptakan sebuah jasa ataupun produk Ya, ya. yang bisa menghasilkan. Jadi yang utama sekarang adalah apa? Seni kemandirian. Seni Itu yang kemandirian. Ya. Ya, kemandirian melalui kelebihan dan kekuatan dirinya Ya. atau orang lain yang bisa diciptakan sebuah produk atau jasa dan akhirnya yang memuaskan pelanggan. Oke. Jadi rentetan gini ya, Iya. seni, dirinya, orang lain, jasa, Ya. jasa atau produk yang memuaskan pelanggan, barulah mendapatkan profit. Profit, ya. Nah kalau rentetan ini keliru, Profitnya nggak ngerti mau duit itu mau cari apa, mau apa aja. Ya, ya. Wirausaha itu ngapain? Jadi kalau dilihat dari sepotong definisi yang saya punya ini, Ya. berarti tujuannya adalah memuaskan pelanggan. Oke. Baru dari memuaskan pelanggan, baru menghasilkan profit. Profit. Nah ini Oke. tentu dibutuhkan jiwa kewirausahaan. Betul. Jiwa kemandirian ini loh. Ya. Entrepreneur spirit. Ini salah satunya apa? Berpikir besar, berani mimpi, Ya. ambisius. Itu modalnya. Yakin, pede pada diri sendiri, optimis, aktif, kreatif, inovasi, mental tahan banting. Ya. Itu termasuk. Karena apa? Kalau kita berjuang, betul nggak? Berjuang tidak punya optimisme, ya nggak wirausaha. Tidak pede, tidak kreatif, tidak inovasi, mental tahan banting, takut rugi, berani beresiko, mengambil risiko, senang tantangan, persaingan, tidak cepat puas diri, kemandirian, banyak banget. Ini kalau diringkas,
namanya jiwa kewirausahaan. Oke. Kalau udah punya mental itu tadi, kita baru bisa bergerak. Oke. Ini ya, selama pandemi ini aja lah, Iya, jutaan anak-anak muda yang mau usaha. betul. Tapi kalau berangkatnya salah, kalau saya berangkatnya apa? Memuaskan pelanggan. Melalui kekuatan saya, yang tadi loh, berani mimpi, ambisius, yakin, pede, mental tahan banting, berani mencoba, berani rugi, berani gagal, bangkit lagi. Nah, ini modal utama tadi loh. Baru untuk dibikin produk yang mampu memuaskan pelanggan. Jadi dampak dari memuaskan pelanggan, barulah jadi profit. Ya. Kita lihat nggak usah pemula yang udah mapan itu. Yang udah mapan dulu zaman Nokia. Ya. Cari manajer, 10 manajer zaman segitu, hampir 80% semua Nokia. Lalu kenapa kok bisa mundur dimakan pasarnya oleh BlackBerry? Ya. Nah, BlackBerry mendapatkan satu produk inovasi yang tidak dimiliki oleh orang lain, perusahaan lain. Betul. Muncullah BlackBerry, cari 10 orang yang tadinya sama, yang tadinya Nokia, ganti. Muncullah produknya BlackBerry. Ya. 5-6 tahun terakhir, nggak ada BlackBerry, udah mati. Kok bisa? Nah, dia cuma layanan SMS. Begitu kena WA dari Samsung, friendly user, gampang mainnya, harga kurang lebih sama, mati. Betul. Kenapa? Jadi di sini ya, yang dibutuhkan apa sih? Layanan produk yang memuaskan. Baru akan mendapatkan kekayaan atau profit. Ya. Maka titipan saya buat anak-anak muda ini ya, jangan mengandalkan loyalitas dalam mengembangkan usaha. Tapi andalkan produk dan layanan yang memuaskan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi balik servis, produk yang bagus diciptakan melalui mental. Jiwa kewirausahaan bahwa saya menggunakan kekuatan dan kelebihan saya, ya, dan lewat orang lain ataupun keadaan, diciptakan produk jasa yang memuaskan. Contoh, pandemik, contoh dulu ya, pandemik. Keadaan pandemik itu muncul mendadak pengiriman. Waduh, banyak sekali. Iya. Nah, kalau pengiriman itu memuaskan, pasti tercipta produk yang tercipta keuntungan. Ya, jadi jelas sekali yang dibutuhkan adalah sikap mental ini tadi loh. Nah, bagi pemula sama. Jadi jiwanya harus kuat, nggak usah takut gagal. Gagal sekali ya bangkit lagi. Nah, inilah berangkatnya harus benar. Ya, sekali lagi kita ulang lagi, satu seni kemandirian melalui kekuatan dan kelebihan kita ataupun lewat orang lain ataupun keadaan yang bisa kita bikin atau buat, kita cipta sebuah jasa atau produk layanan yang memuaskan pelanggan. Iya, betul. We need and want customer. Baru mendapatkan uang. Jadi uang itu dibutuhkan profit, tapi tanpa jasa yang bagus nggak lama hancur. Ya, sama. Ya, nggak sustain ya berarti ya, Pak Andri ya. Ya, di bisnis kasih anak-anak muda jangan mengharapkan sukses terus, nggak ada. Yang ada kita bikin sukses. Ya. Kita bikin sukses. Sukses nggak ada yang tepat, nggak ada yang pasti berubah terus. Ya saya bikin. Kita yang bikin. Makanya Pak Andri selalu ngomong success is my right itu ya. Iya. Hak kita. Hak kita ini kalau pemula ini tahu bahwa sukses hak kita, banyak pemula. Kemarin teman ya, saya nggak mau sebut namanya. Awal-awal pandemi ini dia punya suatu ide. Ide cukup gitu aja lah. Wih, ternyata omset pertama 800 juta. Gila. Gede banget itu. Iya. Tahu nggak?
setelah 7-8 bulan kemudian, jadi berapa omsetnya itu tadi? Jadinya omset bukan 10 kali, 100 kali. 74 miliar sebulan. Kenapa? Pertanyaan, kenapa? Ya produknya bagus. Nah, jadi jiwa dan produk bagus, terjadi ledakan. Habis dikontrol. Bisa nggak bulan depan terus? Belum tentu. Tahun depan belum tentu. Nah, kita memastikan bisa. Nah, itu mental wirausaha. Suatu hari bisa juga muncul pesaing, bisa remuk. Itulah sifat kewirausahaan. Nggak ada yang tetap. Hari ini bagus, besok belum tentu. Maka punya image. Tadi ada kata kunci bahwa needs and want tadi juga memang penting ya Pak Andri ya, untuk kita dapat adaptif menyikapi needs and want customer yang selalu berubah ya Pak Andri. Ini ya namanya tahun 70 80-an tuh muncul konsep sistem marketing lah. Jadi kunci-kunci marketing itu termasuk terasa kuno ataupun konvensional. Tapi itu inti. Inti. Jadi kalau kita intinya adalah memenuhi need and want customer. Itu intinya. Kalau kita bikin produk jasa apapun tidak memuaskan pelanggan, hilang pasti. Apalagi sekarang ini produk itu nggak dikit, banyak loh. Anggap aja kita buat pen, cari pen macam-macam mereknya. Nah, tapi pen yang enak, harga miring, kok enak, saya setia. Kalau ketemu pen yang lebih bagus, lebih murah, ya saya pindah. Maka kita sebagai pemula ingat, nggak ada loyalitas. Yang ada pegangan yang erat produkmu untuk apa, yang bisa memuaskan need and want. Betul. Ini kebutuhan dan keinginan konsumen. Oke, Pak Andri, memang betul ya kalau bahwa entrepreneur itu harus tahu needs and want. Tapi menurut Pak Andri kan sekarang banyak pandangan di luar sana bahwa orang entrepreneur yang sukses itu adalah entrepreneur yang kaya gitu. Indikatornya pasti kaya gitu. Nah, menurut Pak Andri itu apakah selalu diukur dari kekayaan itu seorang entrepreneur yang sukses, ataukah memang ada indikator-indikator lain yang dapat dinyatakan bahwa entrepreneur itu sukses, Pak Andri? Ya, sebetulnya pertanyaan ini bukan seperti itu ya. Karena setiap entrepreneur, semua tujuannya adalah profit. Cuman how to-nya tadi loh. Jadi udah pasti itu ukurannya kaya. Bukan kaya lah, hasil akhir. Betul. Hasil akhir. Jadi kalau kita sebagai entrepreneur maunya cari apa? Ya cari untung. Maka dimulai dengan, kalau kita anggap sebuah perusahaan. Perusahaan itu membutuhkan, perusahaan akan menghasilkan paling akhir ini untung. Perusahaan untung. Nah, perusahaan itu menghasilkan produk. Perusahaan, produk, layanan, dan jasa yang memuaskan keuntungan. Nah, kan proses ini. Jadi keuntungan tadi paling akhir. Yang diharapkan sebagai entrepreneur sukses. Untung. Nah, untung dari mana? Dari produk, dari customer yang memuaskan, terjadi repeat order, menguntungkan. Layanan. Jadi sederet tadi sudah jelas menentukan bahwa uang adalah kekayaan itu harapan yang paling akhir karena munculnya kepuasan. Jadi sekarang entrepreneur mikir, saya memuaskan, pakai apa? Memuaskan pelanggan tuh pakai apa? Pakai sistem, pakai cara, dan yang dijual apa? Nah ini produk. Bolak-balik ke sana, akhirnya sebuah produk yang memuaskan pelanggan lah. Itu baru kita sebut entrepreneur. Sehingga di dalam benak otak saya, kerja usaha sebagai entrepreneur, bidang apapun, motivasi, produk-produk yang saya tampilkan, harus bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka karena pelanggan itu sifatnya menunggu dan nggak setia, nggak ada pelanggan. Yang ada pelanggan yang nggak ada yang lain melayani. Kalau saya jual pen hanya satu,
pennya pen merah biru kuning sekali tulis hanya satu, ya nggak lari dia. Tapi begitu keluar kuning hijau merah campur jadi satu, kalah saya. Jadi di dalam benak ingat ya, harus punya satu sikap mental untuk membuat satu produk yang memuaskan pelanggan. Ya, istilahnya punya produk added value ya Pak. Ya, jadi jelas hasil akhir yang dibutuhkan adalah keuangan. Betul. Kekayaan. Ya. Nah kalau entrepreneur tiap tahun, tiap bulan nggak ada untung, itu nggak entrepreneur itu. Iya toh? Iya, hasil akhir bahkan sebagai target gede-gedean. Maka di sebuah perusahaan manapun, pemula pun juga harus bikin proyeksi. Saya mau untung sekian, saya mau untung sekian. Keuntungan dipikir, dari keuntungan ditancap tadi baru dipilah-pilah, dipecah apa yang saya butuhkan. Nah, nanti akhirnya bagaimana saya menjangkau, balik kalau cerdas ya, ketemunya adalah produk. Betul. Ya mungkin last question Pak Andri. Ya. Pak Andri, orang semua udah tahu dan terinspirasi lah dengan Pak Andri yang dengan SDTT dan TPS, kembali ke situ. Ya. Nah, tetapi Pak Andri dengan waktu ceritanya saya pernah dengar keterbatasan biaya pendidikan, tapi Pak Andri akhirnya dapat sukses pada dewasanya begitu, menjadi aktor, jadi motivator, entrepreneur dan sampai sekarang jadi konsultan dan lain-lain. Nah, tetapi menurut Pak Andri, bagi entrepreneur yang di luaran sana, itu apakah pendidikan itu penting atau tidak bagi seorang entrepreneur gitu? Menurut Pak Andri, karena banyak mungkin terinspirasi dari Pak Andri yang oke lah SD bisa jadi milioner gitu. Kalau menurut ukuran sekedar entrepreneur, ya, nggak butuh itu. Ya. Pendidikan khusus nggak perlu. Kalau kita kepepet, kondisi kita ini dari lahir miskin, sekolah SD nggak lulus, mau naik sekolah nggak punya duit, atau SMP segitu aja, SMA, mahasiswa. Tapi dengan pendidikan itu menambah kita wawasan, pengetahuan, ya, lalu pengalaman, lalu cara mikir, analisis, ya, mengembangkan kreativitas. Ada dasar-dasar itu loh yang tidak dimiliki oleh orang SD, SMP, SMA. Jadi pendidikan tinggi dibutuhkan, ya. Saya SDTT, tapi anak-anak nggak sekolah. Saya nggak mungkin bilang sama anak saya, lihat papa sukses, udah besok nggak usah sekolah. Nggak bisa. Anak saya semua bagus. Yang pertama lulusan Amerika S2, yang kedua lulusan Australia S1, yang ketiga lulusan Amerika. Ini menambah pola pikir, analisa, kreativitas, pengertian, logical, yang menambah poin-poin untuk mengembangkan diri dalam entrepreneur. Betul. Ya, tapi juga ada entrepreneur yang nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Oh, ibu saya kok pinter masak ayam goreng tepung atau apa, kok enak banget, yang lain nggak punya. Nah itu aja dibikin. Tapi intinya apa? Produk. Intinya yang memuaskan. Nah, jadi pandangan kita saat kita di bawah kurang sekolah melihat orang lain sukses, ya, kayak Bill Gates walaupun mahasiswa yang drop out tapi sukses, tetapi pasti menghasilkan produk yang memuaskan begitu banyak pelanggan. Ide-ide tadi, ya, Bukalapak, ya, apa saja yang online sekarang itu, semua ide seperti itu. Jadi kalau hari ini pemirsa kita kebetulan Anda sekolah cuma SMA, jangan takut. SMP, nggak usah takut. SD, nggak usah takut, saya ada kok. Maka lahirlah kata-kata tadi, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu, milik anak, milik saya, dan milik siapa saja. Banyak sekali contoh-contoh yang penjual-penjual produk-produk yang itu nggak harus pendidikan tinggi. Yang penting pola pikir, sikap mental, mengerti hukum entrepreneur tadi. Mengerti hukumnya. Gagal bangun, sukses belajar, itu aja. Jadi dua hal penting bagi pengusaha. Ya, titipan saya ini. Jadi terlepas dari sekolah tinggi, satu, pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pelanggan. Satu, pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pelanggan.
Ya. Kedua, lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pelanggan. Itu inti udah. Itu produk apapun, mau pesawat terbang, mau mobil, mau motor, mau gadget, apa saja. Itu melahirkan sesuatu yang beda dengan yang kemarin. Ya. Maka bertumbuh terus. Nah, sebagai wirausahawan harus punya model seperti itu. Produk yang sama, packaging beda, ukuran kecil, besar, harga beda. Udah macam-macam itu tadi. Warna punya warna ciri khas. Lalu cara menjual pakai sistem MLM, pakai sistem direct selling, pakai sistem online, macam-macam. Nah, itu dibutuhkan kecerdasan. Maka ya memang dibutuhkan yang pinter, jiwa wirausaha yang pinter. Jangan rendah diri, maka dibutuhkan mental bahwa saya bisa. Jangan rendah diri, nggak terbatas. Di depan kita bentangan jutaan kesempatan hari ini loh. Menunggu kita. Menunggu siapa? Yang berani. Berani apa? Berani mikir gede. Berani mencoba. Berani jatuh. Berani fight. Berani sukses. Semuanya nggak usah dipikiri soal pendidikan. Kalau hari ini Anda sebagai sebagai kebetulan keluarga kurang kaya lah gitu. Ada juga kebesaran gelar, ketinggian, merasa waktu sekolah tinggi kok kerja beginian, tambah gagal. Nggak ada batasan. Kalau bisnis bebas. Siapa yang punya mental, siapa yang bisa mengeluarkan produk yang bagus, siapa bisa memberikan pelayanan, siapa bisa lewat sistem yang bagus, dan terus berinovasi, pasti sukses. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih sekali Pak Andri Wongso atas motivasi dan inspirasinya. Semoga bisa ketemu langsung lah habis pandemi. Bisa, nanti kita atur ya. Maka untuk menambah lagi ilmunya, jangan lupa ya selalu kunjungi sosial media saya, terutama di IG @andriwongso_ dan YouTube-nya. YouTube Andri Wongso garis miring Andri Wongso. Dapatkan tiap hari. Bukunya terakhir apa Pak Andri? Hah? Bukunya terakhir ngeluncurin buku kan, launching buku. Oh ya, itu buku kemarin yang mereknya apa itu? Aduh, buku apa nih? Master Key System atau apa gitu kemarin? Iya. Ya. Master Key System kan? Ya, Master Key System. Ya, itu sebuah buku yang sangat luar biasa. Ya. Dan ini. Ya. Buku Master Key System. Nah, ini boleh anak-anak muda merubah karena kekuatan ini ada 24 pola pikir, sikap mental yang bisa merubah. Ya. Kadang takut, sukses nggak? Bisa nggak? Ya. Ini otak ini ciptaan Tuhan. Setuju? Pikir ini. Betul. Yang bisa mengembangkan kekuatan loh. Kok dipakai untuk takut, bimbang, ragu, ini, dengki, benci. Nah, padahal bisa dibuat berpikir besar, ngayal besar, planning besar, tujuan besar, produk besar, untung besar, kan tinggal kita. Success is my right pokoknya. Nah, kalau sempat silakan nanti ya. Silakan di Bukalapak. Bukalapak ya. Tokopedia. Silakan mampir di Tokopedia. Andri Wongso Shop. Andri Wongso Shop. Siap. Akan menambah. Itu Mas Adi. Oke, terima kasih Pak Andri. Jujur, saya juga sebenarnya salah satu orang yang 10 tahun lalu kira-kira sudah dengerin Pak Andri Wongso, baik seminarnya atau apapun itulah, saya selalu datang. Sampai sekarang baru kesempatan. Ini yang cetakan baru. Ya. Oke, kita berkabar. Terima kasih Pak Andri Wongso, sukses terus. Monggo. Terima kasih. Luar biasa.